Baik, untuk hari ini di kami bertiga ada di sesi pasca observasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri adalah Bau Edar, CDP Angkatan 5, Kabupaten Bulukumba. Bersama dengan saya telah hadir pendamping saya, Ibu Hajraini. Kepada Ibu Hajraini memperkenalkan dirinya dulu. Baiklah, saya adalah Hajraini. Saya pendamping dari Ibu Bau Edar, CDP Angkatan 5 Kabupaten Bulukumba. Keseharian saya bertugas di SDN Negeri 2 Teran-Teran. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya bersama dengan saya juga adalah rekan sejawat saya, Ibu Rosminda SPD. Kepada Ibu Rosminda silakan memperkenalkan dirinya. Terima kasih Bu Edar atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Rosminda mengajar di SMA Negeri 8 Bulukumba dengan materi yang sama, yaitu matematika. Artinya materi yang sama dengan CGP. Terima kasih Bu Rosminda. Jadi pada kesempatan ini kami bertiga di sini ingin melakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya sendiri kebetulan adalah supervisor dan kemudian guru yang disupervisi adalah Ibu Rosminda, rekan saya sesama guru matematika. Jadi saya memilih guru matematika karena dia basicnya sama dengan saya. Jadi baiklah, kami akan memulai sesi percakapan kami. Bu Rosminda, halo, apa kabarkah hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Edar hari ini. Oke, jadi hari ini kita mengagendakan, ini kan sebenarnya agenda dari pasca observasi. Jadi pada hari ini saya kebetulan menghadirkan TV saya. Jadi bagaimana dia mengamati proses yang terjadi atau percakapan yang terjadi antara supervisor dengan guru yang disupervisi. Kemudian setelah dia mengamati nanti, mudah-mudahan ada masukan, khususnya masukan itu ke saya. Jadi Bu Rosminda, kemarin kan kita telah melakukan proses pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak karena Bu Rosminda sempat hadir hari ini, terutama bagaimana kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi langkah pertama dulu, waktu pertama di pra observasi, Bu Rosminda kemarin kan ada yang mau dikembangkan, yaitu di langkah kedua ya, di pembelajaran itu kan kegiatan itu. Ya, di kegiatan itu. Kalau boleh bagaimana dijelaskan ulang, Bu Rosminda bisa jelaskan apa yang ini dikembangkan di kegiatan 2 yang kemarin? Oh iya. Jadi begini Bu Edar, terima kasih kembali. Jadi yang ingin dikembangkan itu di pembelajaran itu kemarin kan sudah dibahas tapi dapat diulang untuk hari ini. Kemarin itu kan permasalahannya seperti ini. Misal saya kan sudah masuk di pembelajaran inti, artinya kan saya sudah memberikan materi. Jadi setelah saya memberikan materi, kemudian setelah materi itu saya jelaskan, kemudian saya berikan saya berikan rumusnya. Setelah rumusnya saya uraikan, kemudian saya beri keterangan. Di situ setelah itu saya berikan lagi namanya tugas. Ya, saya berikan namanya tugas. Nah, ketika saya memberikan tugas itu, biasa kan anak-anak kalau disuruh kerja, dituliskan dulu soalnya, kemudian apa ditanyakan, suruh kerja. Setelah disuruh kerja, pada saat prosesnya itu, kadang itu anak-anak ada yang kerjanya hanya mengganggu teman yang lain, kemudian tidak konsentrasi, atau dari teman yang satu dia ganggu lagi teman yang lain. Nah, di situ kan biasa terjadi istilahnya di dalam kelas itu tidak ini toh, artinya ada gangguan lah seperti itu, tidak tertib untuk cara mengerjakan soalnya itu. Nah, masalahnya kira-kira kan saya
setahu saya itu Bu Eda kan calon guru penggerak. Artinya kan kalau sudah calon itu kan sudah lolos apa namanya beberapa apa ya Bu, beberapa seleksi. Artinya kan dianggaplah dia sudah bisa. Nah, jadi yang saya mau tanyakan di sini untuk Bu Eda, bagaimana solusinya ketika ada anak-anak yang seperti itu? Siapa tahu Bu Eda bisa membantu saya. Nah, jadi sebenarnya begini, Bu Swida. Saya ulangi dulu ya. Jadi sebenarnya Bu Swida ini mengembangkan ini di langkah kedua, terutama di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini Bu Swida setelah saya amati kemarin, Bu Swida sudah melakukan dengan baik semua langkah-langkah sesuai dengan RPP. Nah, cuma Bu Swida masih ingin mengembangkan sesuatu, misalnya ada masalah. Ada masalah dan ini mungkin menjadi masalah yang umum di semua guru biasanya, terutama sebenarnya guru matematika. Jadi kalau di guru matematika itu biasanya terutama jam-jam terakhir anak-anak itu pada umumnya sudah tidak ada motivasinya, kayak tidak ada motivasinya belajar karena berhitung ya, karena jadi agak susah dia rasa akhirnya seperti itu. Jadi sebenarnya sama masalahnya semua. Jadi guru matematika pada umumnya seperti itu. Nah, cuma saya memang cerita, tapi sebenarnya saya yakin Bu Rusmida sendiri bisa menemukan solusinya. Saya yakin dengan itu karena Bu Rusmida selama ini sudah menerapkan beberapa pembelajaran. Mungkin Bu Rusmida pasti ingin lebih meningkatkan lagi apa-apa yang telah Bu Rusmida lakukan selama ini. Nah, sekarang pada saat saya mengamati kemarin, ini kan sudah sesuai dengan langkah-langkah RPP. Menurut guru sendiri kemarin pada saat saya masuk, kemudian saya amati yang guru sudah melakukan pembelajaran, menurut guru Smida yang ibu lakukan ini pada saat pembelajaran kemudian dengan anak-anak, kondisinya anak-anak, bagaimana menurut guru Smida sendiri? Menurut guru Smida sendiri sudah bagaimana kondisi yang terjadi? Gitu ya. Kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung atau pada saat ini kan saya berikan tugas. Pada saat itu kondisinya itu ya seperti tadi yang saya bilang, anak-anak itu kerjanya hanya mengganggu teman yang lain. Kemudian kalau tidak mengganggu dia keluar masuk. Tapi dia keluar masuknya itu sudah pasti minta izin ya. Kemudian karena kan saya lihat seperti itu, akhirnya ada pemikiran saya, anak ini mungkin perlu didekati. Terus saya dekati itu anak. Misalnya apa ya, sebagai orang tua kan kita bagaimana ya, ini kalau kita lihat itu anak seperti ini pasti kita mau bikin, kita mau lihat yang terbaik ya Bu ya. Kemudian saya dekati, saya tanya, nah kenapa kita begitu? Terus jawabnya, capek Bu, ini Bu, kan biasa kan yang terakhir ya Bu ya. Capek Bu, jadi saya bilang begini saja nak, kalaupun memang tidak mau bekerja, paling tidak jangan ganggu temannya, jangan ganggu temannya. Terus dikasih lagi bimbingan kayak apa semacam sentuhan begitu, atau kultum lah istilahnya ya Bu ya. Kuliah 7 menit dia dikasih kultum, kuliah 7 menit dia nasihat-nasihat supaya bagaimana anak itu bisa berubah pada saat proses itu kan. Seperti itu Bu Eda. Jadi ternyata selama ini guru sebenarnya sudah ada yang dilakukan loh. Salah satunya tadi itu jika ada sesuai yang seperti itu, guru sudah mendekati, membimbing, kemudian menasihati, bahkan bisa yang kayak bahkan kadang itu Bu Eda saya kayak saya sentuh begitu ya Bu. Kayak apa nih istilahnya orang tua itu kayak bahasanya kita di elus-elus begitu ya. Sentuhan seperti itu. Alhamdulillah biasa juga kadang ada anak yang mungkin ininya bagus, alhamdulillah dia dapat berubah dengan sentuhan seperti itu. Tetapi kadang juga ada beberapa yang tidak ada respon sama sekali kan Bu. Tidak ada respon sama sekali. Nah, yang saya tanyakan itu anak yang tidak ada respon sama sekali itu yang harusnya itu diapakan lagi sehingga dia bisa berubah seperti yang sentuhan-sentuhan tadi itu. Seperti itu. Jadi sudah bagus sekali sebenarnya guru ya, jadi guru sudah melakukan sentuhan ibaratnya orang tua ke anak kandungnya. Jadi cuma
Bu Rosmida ini merasa bahwa ternyata ada yang betul-betul setelah saya lakukan seperti ini tertentu ada yang tidak. berubah, Iya, kemudian oke. ada yang tidak. Oke. Yang tidak itulah, Yang tidak itulah, yang ya. saya mau tanyakan seperti apa lagi Oke. bimbingannya supaya bisa dia bisa berubah seperti yang tadi itu temannya toh. Oke. Nah, jadi saya tanya kembali sekarang Bu Rosmida. Nah, sekarang ini anak yang belum berubah selama ini, apakah tidak ada tindakan lain yang Bu Rosmida lakukan kah? Tindakan lain seperti Tindakan lain, misalnya pada saat pembelajaran apa yang dilakukan pada saat dia Bu Rosmida sudah nasihati, kemudian tidak berubah. Kira-kira menurut Bu Rosmida bagaimana lagi cara lain yang harus kita lakukan? ya. Kalau Anda seperti itu, tapi kan ini berarti kan kalau dikasih tindakan seperti itu bukan berarti hanya anak itu saja yang dikasih ya, dikasih secara keseluruhan, bisa dirubah model pembelajarannya ya. Misalnya tadi itu yang tadinya disuruh kerja per orang, Ya. per orang mungkin supaya untuk lebih ini kita lagi rubah ya, jadi modelnya lagi itu seperti kayak kita kasih tugas kelompok ya. Tugas kelompok, kemudian di situ kan kalau dikasih tugas kelompok misal jumlah soalnya kan 5 nomor. Terus jumlah siswa yang ada di kelompok itu kan 5 orang juga, artinya kan satu kelompoknya itu jumlahnya 5 orang. Terus saya kasih begini, saya pasang ketua, ya saya pasang sekretaris. Kemudian tugas ketua, misal tugas ketuanya itu dia saya suruh catat namanya teman-teman yang misalnya jumlah soal kan 5, terus orangnya kan 5 orang juga ya. Terus saya kasih catat temannya, misalnya si A dia nomor berapa dia kerja ya, misal si A dalam kurung nomor 5, artinya si A itu dia kerja nomor 5 ya Bu ya. Terus seperti itu. Jadi kalau dikasih seperti itu dia lebih semangat, ternyata dia lebih semangat untuk kerjanya. Mungkin karena ada apa ya istilahnya kelompok ya Bu, jadi mungkin kayak antusias kerja. Ternyata ditulis si A nomor ini. Kalau misalnya saya tidak mengerjakan, berarti si A dalam kurung minus kan, tidak ada kan di situ, ya seperti itu. Ya. Jadi saya kasih seperti itu dan alhamdulillah ada perubahan. Dari yang tidak ini menjadi lebih antusias, lebih giat lagi, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya masalah Bu Rosmida sekarang sudah terjawab ya Bu ya. Artinya dengan kompetensinya sendiri, Bu Rosmida sendiri yang bisa jawab. Semua guru kan sebenarnya punya potensi, beliau sudah ada pengalaman di dalam, dan alhamdulillah Bu Rosmida juga sudah punya potensi dan sudah melakukan selama ini. Jadi langkah pertama tadi, kalau ada yang bermasalah seperti itu, Bu Rosmida menasihati dulu, mendekati, kemudian kalau perlu dielus seperti baratnya orang tua ke anak. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya masih ada yang belum berubah, ternyata Bu Rosmida menciptakan strategi yang lain lagi. Ya berkelompok, kemudian dengan awalnya bukan per kelompok, kemudian disatukan dalam kelompok, setelah itu masing-masing diberikan tugas. Alhamdulillah semua berubah. Nah, luar biasa sekali ternyata Bu Rosmida hari ini bisa menjawab sendiri masalahnya. Begitulah gunanya potensinya, memang kompetensinya guru. Kita sendiri jadi guru, apalagi guru SMA, saya yakin memang kompetensi yang kita dimiliki memang sudah ada dari dalam. Ya, alhamdulillah Bu Rosmida hari ini. Jadi kalau bisa boleh saya tanya, ya kalau misalnya nanti penerapan yang seperti ini, karena kebetulan kemarin itu saya observasi, ini kan belum kita ke situ. Ya. Nah, kira-kira rencananya Bu Rosmida kapan ini melakukan yang pembelajaran seperti ini? Kalau masalah itu ditanya kapan bisa, sebenarnya tiap hari bisa. Cuman kalau saya itu kalau hari Jumat Bu ya tidak ada jam saya, jadi lebih bisa besok hari Rabu ya di kelas 3. Kalau mau di kelas MIPA berarti kita itu masuk di 12 MIPA 5 ya, jadi 12 MIPA 5 ya, jam ke 56 kalau tidak salah Bu ya. Bagus sekali ya Bu Rosmida. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat Bu Rosmida telah melakukan proses pembelajaran yang seperti ini, tolong diceritakan ke saya ya Bu, apakah apa yang berubah, kemudian apa betul
itu sudah bisa seperti ini, dan kemudian menjadi pembelajaran juga nanti ke depannya untuk saya pribadi, terutama kan kita sama-sama guru matematika. Terima kasih banyak ya Guru Swida hari ini. Terima kasih Ibu. Jadi Iya, sama-sama. alhamdulillah telah selesai sesi kami hari ini, sesi pasca observasi, dan alhamdulillah Guru Swida sendiri sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, ternyata setelah kami coaching, alhamdulillah Guru Swida sudah bisa menemukan sendiri apa solusi dari masalahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.